Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pembelajaran PPKN, yakni otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Marlinda Effendi dengan nomor induk mahasiswa 4321012. Saya Fikrotul Amna, NIM 4321011. Perkenalkan, nama saya Muhadiroh, NIM 4321013. Perkenalkan, saya Umi Holilah dengan nomor induk mahasiswa 4321030. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang berarti sendiri, dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi daerah dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah untuk dapat mengatur serta mengurus daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi diartikan mandiri, dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka, otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Visi otonomi daerah. Yang pertama, bidang politik. Dalam bidang politik, otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk melahirkan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis serta mewujudkan pemerintahan daerah yang tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah harus mampu mewujudkan terjaminnya dua hal. Yang pertama, otonomi daerah harus mampu menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan nasional di bidang ekonomi daerah. Kedua, otonomi daerah mampu menjamin terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan bidang ekonomi lokal untuk memaksimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus diupayakan untuk menciptakan harmoni kehidupan masyarakat di daerah serta terjaganya kekhasan dan keanekaragaman budaya daerah. Lewat berbagai kebijakan dalam bidang sosial dan budaya, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai di daerahnya. Dengan demikian, melalui otonomi daerah akan dapat diciptakan kehidupan sosial dan budaya yang kondusif di daerah sebagai bagian untuk menghadapi dinamika kehidupan yang terus berkembang. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua adalah prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat adalah prinsip pemberdayaan. Otonomi daerah bertujuan agar meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan
pembangunan masyarakat. Yang kelima adalah prinsip keserasian. Daerah otonomi mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama adalah kewenangan dari pemerintah pusat. 1. Sebagai perencana nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Yang kedua, menyelenggarakan dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang ketiga, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang keempat, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Yang kelima, menyelenggarakan konservasi dan standarisasi nasional. Yang keenam, menyediakan infrastruktur. Yang ketujuh, menyediakan barang dan jasa kolektif. Serta yang kedelapan adalah menjembatani konflik dalam masyarakat. Adapun kewenangan dari pemerintah daerah, yang pertama adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang terdapat di daerah tersebut. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Serta yang kedelapan adalah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah mengetahui beberapa kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selanjutnya perlu kita ketahui beberapa konsekuensi dari otonomi daerah. Berikut merupakan beberapa konsekuensi otonomi daerah. Yang pertama, daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Maka dengan begitu akan sulit untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta akan terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu bisa memicu adanya rasa iri atas daerah lain yang dianggap lebih diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya. Adanya kesenjangan sosial ini akan berakibat munculnya konflik pada masyarakat, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain juga bisa dikarenakan adanya perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa dengan tanggung jawabnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab. Yang kelima, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Kurangnya pengawasan ini dapat berakibat munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Hambatan dalam otonomi daerah. 1. Perbedaan konsep dan paradigma otonomi daerah. A. Perbedaan konsep. Ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan. B. Perbedaan paradigma. Variasi makna tersebut berkaitan pula dengan paradigma utama dalam kaitannya dengan otonomi, yaitu paradigma politik dan paradigma organisasi yang bernuansa pertentangan. 2. Kuatnya paradigma birokrasi.
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat karena masih kuatnya pengaruh paradigma birokrasi. 3. Lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat. Selama Orde Baru tidak kurang dari 32 tahun, peranan wakil rakyat dalam mengontrol eksekutif sangat tidak efektif karena terkooptasi oleh elit eksekutif. Birokrasi di daerah cenderung melayani kepentingan masyarakat lokal. 4. Kesalahan strategi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marginal. Hal ini akibat dominasi pemerintah pusat di daerah yang terlalu berlebihan dan kurang memberikan peranan dan kesempatan belajar bagi daerah.